Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita juga bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas tentang makharijul huruf, makharijul huruf. Jadi makharijul huruf itu artinya adalah tempat-tempat keluar huruf, tempat-tempat keluar huruf. Asal katanya itu adalah dari kharaja. Kharaja itu artinya keluar, dan makhraj itu artinya tempat keluar. Lalu bentuk jamaknya itu adalah makharij. Makharij itu adalah bentuk jamak dari makhraja, itu artinya adalah tempat keluar. Jadi kesimpulannya itu kharaja itu artinya keluar, makhraja itu artinya tempat keluar, dan makharij itu artinya tempat-tempat keluar. Jadi makharijul huruf itu artinya tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Jadi kenapa kita penting gitu kan dalam mempelajari makharijul huruf. Jadi ketika kita membunyikan huruf hijaiyah, lalu ketika kita membunyikan huruf hijaiyah itu salah gitu kan dalam mengeluarkan huruf-huruf hijaiyah tersebut, maka ia akan merusak gitu kan bangunan kalimat itu sendiri. Jadi ketika bangunan kalimat itu sudah rusak, maka ia akan merusak makna ayat gitu kan. Jadi ketika makna ayat itu sudah rusak, maka itu sudah tidak sesuai lagi dengan yang Allah kehendaki gitu kan. Makna daripada ayat tersebut tidak sesuai dengan yang Allah kehendaki. Contohnya saja misalkan dalam Quran surah Al-Fatihah, dalam ayat ihdinas siratal mustaqim, harusnya di situ adalah huruf qaf, huruf qaf, ihdinas siratal mustaqim. Tetapi ada sebagian orang yang membacanya dengan ihdinas siratal mustaqim. Jadi ketika kita membaca dengan kalimat ihdinas siratal mustaqim, maka berubah bentuk hurufnya dari qaf menjadi kaf. Maka dengan berubah gitu kan dari huruf satu ke huruf yang lain gitu kan, dari huruf qaf ke huruf kaf, maka secara otomatis itu akan mengubah makna dari kalimat itu sendiri. Contoh lain misalkan dalam Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ada kalimat qul kan. Nah, ketika kita menggunakan huruf qaf, nah itu artinya adalah katakanlah qul. Lalu ketika kita mengganti qul dengan qul, itu terganti huruf qaf dengan huruf kaf, yang tadinya artinya adalah katakanlah. Jadi ketika kita mengganti huruf qaf menjadi kaf, itu menjadi maknanya adalah makanlah. Dan ini adalah sangat berbeda gitu kan makna dari ayat tersebut. Nah, maka dari itu penting kita mempelajari makharijul huruf ketika kita membaca Al-Quran. Maka Al-Quran akan memberikan dampak positif kepada kita karena sesuai dengan yang Allah kehendaki gitu kan, makna-makna dari ayat tersebut sesuai dengan yang Allah kehendaki. Karena Al-Quran ketika salah satu gitu kan, kita membunyikan huruf itu kan salah walaupun hanya satu huruf, maka itu akan berbeda maknanya. Karena itu pentingnya kita mempelajari makharijul huruf. Contoh lain misalkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 di akhir ayatnya ada kalimat la'allakum tashkurun gitu kan. Nah, kita fokuskan kepada tashkurun, dan di situ kita menggunakan huruf shin, huruf shin tashkurun. Tetapi ketika kita mengganti huruf shin dengan huruf sin kecil tashkurun, maka yang tadinya maknanya adalah mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur, tetapi ketika kita mengganti huruf sya dengan huruf sin, maka artinya adalah mudah-mudahan
kamu menjadi orang yang mabuk. Nah, ini kan makna dari makna yang positif berubah menjadi makna yang negatif. Dari itu pentingnya kita belajar bagaimana kita dengan serius mempelajari makharijul huruf. Jadi ketika kita membaca Al-Quran akan benar-benar memberikan rahmat kepada pembacanya, bukan malah mendapatkan laknat kepada memberikan laknat kepada pembacanya. Dari itu sekali lagi penting bagi kita untuk mempelajari salah satu ilmu dari Allah, yaitu tentang ilmu tajwid. Salah satunya bagaimana kita mempelajari makharijul huruf, tempat-tempat keluar huruf hijaiyah. Jadi keuntungan orang ketika belajar, maka ketika dia salahnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika benarnya dijadikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita harus terus belajar, terus memperbaiki diri, ya. Maka ketika kita membaca Al-Quran ada salah gitu kan, ada salah-salah sedikit gitu kan, maka Allah akan ampuni kesalahan itu. Tapi ketika orang itu tidak mau belajar, maka kesalahannya akan dijadikan dosa gitu kan. Berapa banyak dosa yang ia lakukan sepanjang ia membaca Al-Quran, ya. Dari itu belajar gitu kan, kita sama-sama untuk belajar memperbaiki bacaan, ya, khususnya dalam hal makharijul huruf, ya. Jadi secara umum itu kan pendapat ulama tentang makharijul huruf, ya, itu ada sedikit perbedaan gitu kan. Secara umum jumlah dari makharijul huruf itu ada sebanyak 5, ya. Ada sebanyak 5, ya. Dari 5 makharijul huruf tersebut tentu akan dibagi lagi menjadi lebih khusus, ya. Nah, jumlah inilah yang menjadi perbedaan ulama. Ada yang mengatakan 17, 14, 16, ya. Tapi pendapat yang memang diambil yang paling kuat itu adalah makharijul huruf sebanyak 17, 4 keluar, ya. Jadi makharijul huruf secara umum itu yang pertama adalah al-jauf, yang kedua adalah al-halaq, yang ketiga al-lisan, yang keempat asy-syafatain, dan yang kelima al-khashum, ya. Kita akan bahas, ya, satu persatu dari makharijul huruf tersebut, ya. Kita akan rincikan atau kita akan lebih khususkan lagi tempat-tempat keluar huruf tersebut. Jadi yang pertama tadi adalah al-jauf, ya. Al-jauf, apa itu al-jauf? Jadi al-jauf itu adalah rongga mulut dan rongga tenggorokan, gitu kan? Rongga mulut dan rongga tenggorokan, ya. Jadi yaitu artinya huruf-huruf yang keluar dari, ya, huruf-huruf yang keluar hanya di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Itu adalah al-jauf. Jadi ada huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan, ya. Jadi setiap huruf di hijaiyah, huruf-huruf hijaiyah, ketika dia keluar dari salah satu makhraj huruf dari antara 5, ya, apakah al-jauf, al-halaq, al-lisan, asy-syafatain ataupun al-khashum, ya, ketika salah satu huruf hijaiyah keluar dari salah satu makhraj yang 5 tadi, maka dia tidak akan keluar dari makhraj yang lain. Misalkan ketika salah satu huruf keluar dari al-jauf, maka tentu dia tidak akan keluar lagi dari al-halaq, tidak akan keluar lagi dari al-lisan, tidak akan keluar lagi dari asy-syafatain maupun al-khashum. Nah, begitupun sebaliknya gitu kan, ketika ada huruf-huruf yang keluar dari al-khashum, tentu dia tidak akan keluar dari al-jauf dan seterusnya. Maka satu huruf yang keluar dari salah satu makhraj huruf tersebut, maka tidak akan keluar dari makhraj yang lain, ya. Nah, yang pertama itu adalah al-jauf, yaitu huruf-huruf yang keluar dari rongga mulut dan rongga tenggorokan, ya. Kecuali ada 2 huruf, yaitu huruf mim dan huruf nun, ya. Jadi huruf mim dan huruf nun ini selain dia keluar dari makhrajnya masing-masing, maka dia juga secara otomatis dia keluar juga dari rongga hidung, ya, rongga hidung atau al-khashum. Ya, jadi
huruf al-jauf ini adalah huruf, jadi gampangnya agar kita lebih mudah untuk mengingat ya, pasti huruf-huruf al-jauf itu adalah huruf-huruf al-jauf itu adalah huruf-huruf mad tabi'i ya, huruf-huruf mad tabi'i. Apa itu mad tabi'i? Jadi yang pertama alif mati ya, ketika dalam baca Al-Quran kita menemukan alif mati ya, sebelumnya baris atas ya atau fathah. Lalu yang kedua waw mati, sebelumnya dhammah. Yang ketiga ya mati, sebelumnya kasrah ataupun baris bawah. Nah, ketika kita menemui 3 kasus tadi, maka itu dibaca mad tabi'i ya, mad tabi'i dibaca panjang ya, 2 harakat, dan keluarnya huruf tersebut akan terasa di rongga mulut dan rongga tenggorokan. Ya, misalkan saya contohkan kata qala, qala ya, setelah huruf qa ya itu ada huruf alif ya, alif sukun atau alif mati ya, lalu setelahnya ada huruf lam, dan ini huruf alif mati sebelumnya ada baris atas qa ya, huruf baris atas atau fathah. Nah, maka dibaca panjang, dan sepanjang bacaan itu akan terasa sekali keluar huruf tersebut dari rongga mulut dan rongga tenggorokan. Jadi ketika kita membaca qala, qala, maka sangat akan terasa ya keluar huruf tersebut dari rongga tenggorokan ke rongga mulut. Qala, 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 dan jadi kita membunyikan huruf tersebut qala, jangan sampai masuk ke rongga hidung itu kan. Nah, itu akan menyalahi, itu kan akan menyalahi sehingga akan mengubah makna dari ayat tersebut ataupun huruf tersebut. Lalu misalkan contoh lain, misalkan waw mati sebelumnya dhammah. Saya contohkan misalkan yaqulu, yaqulu ya, ada huruf waw mati sebelumnya tanda dhammah ya, maka itu dibaca mad tabi'i, dan panjangnya mad tabi'i tersebut akan terasa di tenggorokan dan di mulut. Yaqulu, yaqulu ya, ada huruf waw mati sebelumnya dhammah, yaqulu ya. Lalu yang ketiga ya mati sebelumnya kasrah atau baris bawah. Misalkan qila, 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 huruf ya mati sebelumnya baris bawah atau kasrah ya, qi, huruf baris bawah, qila ya. Ketika kita membunyikan huruf qi, qila, itu akan sangat terasa di tenggorokan dan di mulut ya. Contoh lain misalkan dalam ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rajim, 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 itu ada ya mati ya, di akhir ayatnya ada ya mati, sebelumnya ada baris bawah ya, maka itu dibaca mad tabi'i. Ar-rajim akan sangat terasa di tenggorokan sampai ke mulut. Ar-rajim. Sekali lagi contoh alhamdulillahi rabbil alamin, 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 al-alamin, mi ya, mi nya itu dia secara otomatis akan masuk ke hidung, mi, tetapi ketika panjangnya mad tabi'i tersebut sampai akhir ayat, maka dia harus masuk ke rongga tenggorokan dan rongga mulut. Jadi jangan sampai ketika mimnya masuk ke rongga hidung lalu kita baca sampai habis, sampai akhir ayat terus gitu kan, sampai rongga hidung, al-alamin, maka itu akan masuk ke rongga hidung, maka itu akan tidak sesuai itu kan dengan makhrajnya, tidak sesuai dengan ketentuan yang diajarkan. Maka kita harus tepat gitu kan dalam mengeluarkan huruf-huruf tersebut ya. Ketika huruf tersebut haruskan keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut, maka kita harus memurnikan suara tersebut dari rongga tenggorokan dan rongga mulut.
al alamin. Jadi ketika mi-nya itu masuk ke hidung, min, lalu setelahnya panjangnya itu kembalikan lagi dari rongga tenggorokan sampai ke rongga mulut. Lalu misalkan Bismillahirrahmanirrahim, ar-rahim, ar-rahim, ya, jadi seperti itu ya. Lalu makhraj yang kedua adalah al-halaq. Al-halaq. Apa itu al-halaq? Al-halaq itu adalah rongga tenggorokan. Kalau tadi al-jauf itu adalah huruf yang keluar dari rongga tenggorokan dan rongga mulut. Dan yang kedua ini adalah al-halaq. Al-halaq ini adalah huruf-huruf yang hanya keluar dari rongga tenggorokan saja, ya, dari rongga tenggorokan saja. Ya. Huruf-huruf al-halaq ini atau huruf-huruf yang keluar dari rongga tenggorokan, tentu tenggorokan juga dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ada pangkal tenggorokan, ya, tenggorokan paling jauh, ada tengah tenggorokan, dan ada ujung tenggorokan. Ya. Apa saja huruf-huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan? Yang pertama itu adalah huruf-huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan atau aqsal halqi, aqsal halqi. Ya, ada 2 huruf di sini. Ada 2 huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan. Yang pertama adalah hamzah. Hamzah. Lalu yang kedua adalah huruf ha. Ya, huruf ha. Ya. Nah, 2 huruf ini adalah huruf-huruf yang keluar dari rongga tenggorokan. Maka suaranya murni, ya, murni dia keluar dari rongga tenggorokan. Dan jangan sampai ketika kita membunyikan huruf ini akan keluar juga dari rongga hidung, ya, itu akan menjadi salah, tidak sesuai makhrajnya. Ya. Maka berikan makhrajnya masing-masing. Jadi ketika makhrajnya huruf tersebut keluar dari rongga tenggorokan, yang tenggorokan paling dalam pangkal tenggorokan, maka berikan haknya, berikan makhrajnya masing-masing. Yang pertama adalah huruf hamzah. Hamzah ini adalah sifatnya tipis, ya, sifatnya tipis. Jadi mari kita akan latih ya sedikit huruf hamzah. A i u ba u an ani a na minal mu'lima i an ani a. Ya, jadi a ini adalah hurufnya tipis. Jadi ketika kita membunyikan huruf yang tipis, maka cukup kita senyumkan huruf tersebut, ya. Tidak perlu kita buka a, tidak perlu o, ya. Tapi kita cukup senyumkan saja. A akan terasa, ya, keluar dari tenggorokan paling jauh atau pangkal tenggorokan atau aqsal halqi, ya. Sekali lagi. A i u ba u an ani a na minal mu'lima i an ani a. Ya, jadi suaranya akan terasa dari tenggorokan paling jauh dan cukup kita senyumkan untuk membunyikan huruf tersebut, ya. Jadi coba kita sekali lagi ya. A i u ba u an ani a na minal mu'lima i an ani a. Nah, itu adalah huruf hamzah yang pertama. Lalu yang kedua adalah huruf ha, ya, huruf ha, ya. Kesalahan dalam membunyikan huruf ha, terkadang seorang itu terlalu berlebihan dalam membunyikan huruf ha, seakan-akan huruf ha tersebut keluar dari dada, padahal huruf H, ya, huruf H itu keluar dari tenggorokan paling jauh, ya, atau aqsal halqi. Maka salah jika kita membunyikan huruf H seakan-akan huruf tersebut keluar dari dada, ya. Jadi kita jangan sampai kita mengeluarkan huruf tersebut terlalu kuat, ya, sehingga seakan-akan menjadi bergetar dada. Karena sifat dari H tersebut adalah khafa atau lembut, ya, lembut, keluar dengan lembut, mengalir ketika dia sukun, ya. Coba kita akan mencoba berlatih bagaimana
membunyikan huruf H ini. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha. Ya, jadi ketika sukun ya ada hams, ada mengalir, jangan sampai terputus bah tetapi bah ya, bah. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha. Murnikan keluar hurufnya dari pangkal tenggorokan, jangan sampai huruf tersebut masuk ke rongga hidung atau al-khasyum ya. Coba kita akan sekali lagi ya, latih huruf H ini. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha. Ya, coba kita akan coba lagi dari huruf hamzah ya. A i u ba u an ani a na minal mu'ni ma'i an ani a. Itu huruf hamzah. Lalu huruf H. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha. Itulah dua huruf hamzah dan huruf H. Itu huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan atau tenggorokan jauh atau aqsal halqi. Lalu yang kedua dari tenggorokan adalah tengah tenggorokan ya, naik sedikit. Ketika pangkal tenggorokan adalah tenggorokan paling jauh, lalu kita naik sedikit ya, ini adalah tengah tenggorokan ya. Huruf-huruf yang keluar dari tengah tenggorokan atau wastul halqi. Wastul halqi adalah ada dua huruf juga ya, ada dua huruf juga, yaitu yang pertama ha dan huruf a ya, itu kedua huruf murni keluar dari tengah tenggorokan ya. Kedua huruf ini sifatnya adalah tipis, maka ketika kita membunyikan huruf tersebut maka cukup kita senyumkan ha. Ada seperti kita mengambil nafas ha. Kalau tadi ha, tapi kalau ha kecil ha ya. Jadi kesalahan dalam membunyikan huruf a itu seringkali seorang membunyikan huruf a dia masuk ke hidung ya. Jadi murnikan suara a agar keluar dari tenggorokan, khususnya dari tengah tenggorokan. Maka kita akan sama-sama melatih bagaimanakah membunyikan huruf H. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha ya. Jadi sifat dari huruf H ini ada yang dinamakan dengan sifat hamas. Jadi ketika dia sukun atau mati maka ada aliran, itu kan ada mengalir. Hahna ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha ya. Jadi berbeda dengan huruf H ya. Ini huruf H ya. Ini sekali lagi. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha ya. Jadi hurufnya tipis, kita membunyikan dengan senyum ya, dengan senyum. Dan ada hamas ketika sukun. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahi han hani ha. Nah, itulah huruf H. Lalu yang kedua keluar juga dari tengah tenggorokan adalah huruf A. Huruf A ya. Kesalahannya seringkali seorang itu dia mengeluarkan A juga
dia mengeluarkan dari rongga hidung, dia keluar juga dari rongga hidung, maka murnikan cara membaca huruf A dan murnikan keluarnya dari tenggorokan, khususnya dari tengah tenggorokan. Apakah kita akan melatih bagaimana membunyikan huruf A. Ai au ba au an ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Ya, sama juga ya, huruf A ini tipis, lalu dia memiliki sifat hamas atau mengalir ketika dia sukun ataupun mati. Jadi sekali lagi kita akan latihan lagi. Ai au ba, jangan sampai terputus ketika sukun. Ba jangan sampai ba, tapi ba ya. Ai au ba au an ani ana minal mu'ni ma'i an ani a. Ya, jadi murnikan keluar hurufnya dari tengah tenggorokan. Ya, kita akan mencoba lagi latihan dari mulai huruf H. Ha hai hau bah hau han hani hahna minal muhni mahai han hani ha. Itu huruf H. Lalu huruf Ain. Ai au ba au an ani a'na minal mu'ni ma'i an ani a. Nah, itu huruf Ain keluar dari tengah tenggorokan atau wastul halqi. Lalu yang selanjutnya adalah naik lagi sedikit. Nah, ini tenggorokan paling ujung atau ujung tenggorokannya atau adnal halqi ya. Ada dua juga huruf yang keluar dari ujung tenggorokan. Yang pertama kha dan yang kedua gha ya. Kedua huruf ini sifatnya adalah tebal ya, sifatnya tebal ya. Jadi coba kita akan bunyikan huruf kha ya. Kha khi khu bakh khu khan khani khakhna minal mukhni makhi khan khani kha. Ya, jadi hurufnya tebal, jadi bulat bunyinya kha. Terdengar seperti suara o ya. Ketika huruf-huruf tebal bunyinya biasanya berbunyi o ya, o. Jadi sekali lagi murnikan suaranya dari ujung tenggorokan ya. Coba kita akan latih sekali lagi. Kha khi khu bakh khu khan khani khakhna minal mukhni makhi khan khani kha ya. Huruf kha. Lalu yang kedua adalah huruf gha. Huruf gha sifatnya juga sama tebal ya. Jadi dia keluar dari ujung tenggorokan. Kita akan latih sama-sama. Huruf gha. Gha ghi ghu bagh ghu ghan ghani ghadna minal mughni maghi ghan ghani gha ya. Jadi ketika membunyikan huruf gha jangan sampai terlalu tebal sehingga seperti bunyi huruf gha, tapi juga jangan terlalu tipis. Jika terlalu tipis maka bunyinya menyerupai huruf gha, tapi gho. Akan latih lagi. Gha ghi ghu bagh ghu ghan ghani ghadna minal mughni maghi ghan ghani gha. Ya, jadi tebal hurufnya berbunyi huruf o. Jangan sampai ghairil maghdu, tapi ghairil maghdu dan dia bukan huruf qalqalah. Jangan sampai mantul maghdu itu salah, tapi biarkan dia mengalir
ghairil maghdu. Ya, kita akan sekali lagi. Ghagiru ghani ghagna minal mughni maghiran ghani ghagiru ghani ghagna minal mughni maghiran ghani Ya, kita akan coba lagi latih dari huruf kha. Kha khi khu bakh khu khani khakhna minal mukhni makhikhan khani kha. Dan huruf gha ghagiru ghani ghagna minal mughni maghiran ghani gha. Jadi perhatikan keluar hurufnya dari ujung tenggorokan, ya. Dan itulah huruf yang keluar dari al-halaq atau rongga tenggorokan. Dan untuk pada pembahasan kali ini mungkin kita cukupkan dulu kedua makhraj, ya. Kita cukupkan dulu, kita membahas dua makhraj kali ini. Yang pertama adalah al-jauf dan yang kedua adalah al-halaq, ya. Jadi kita mudah-mudahan kita akan lancar, gitu kan, lancar dalam membunyikan huruf-huruf hijaiyah di mana tempat keluarnya huruf tersebut. Maka senantiasa kita selalu melatih, gitu kan, huruf-huruf yang keluar dari apakah dari rongga tenggorokan ataupun rongga mulut dan tenggorokan, maka kita harus sesuai dengan ketentuan yang Allah ajarkan. Maka senantiasa kita harus rajin untuk melatih huruf-huruf tersebut. Maka insya Allah kita akan senantiasa lancar dan bisa, gitu kan, dalam membaca Al-Quran. Dan setelah kita lancar, maka insya Allah, gitu kan, Allah dari makna yang terkandung dalam Al-Quran akan sesuai dengan yang Allah kehendaki. Mungkin akan saya cukupkan dulu sampai di sini pembahasan tentang makharijul huruf, dan di lain kesempatan kita akan lanjutkan kembali makhraj-makhraj yang lainnya. Di kesempatan yang lain saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.